Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Majid Fadli. Saya adalah mahasiswa BINUS Online dari Prodi Computer Science. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi berjudul Accelerate Your Coding with AI Agent dengan studi kasus Flutter dan Cursor. Sesuai judulnya, saya akan menjelaskan bagaimana AI Agent dapat bantu mempercepat coding dengan studi kasus Flutter dan Cursor. Nah, ini walaupun menggunakan Flutter dan Cursor ini hanya sebagai contoh saja. Jadi harusnya bisa diaplikasikan ke tech-stack lain dan juga menggunakan tools-tools lain. Kita akan mulai dengan penjelasan AI Agent. Apa itu AI Agent? AI Agent adalah sebuah AI system yang bisa mengerti tujuan atau goal, bisa merencanakan langkah-langkah, dan juga melakukan aksi. Dan terakhir bisa beradaptasi berdasarkan feedback yang diberikan oleh pengguna. Jadi perbedaannya kalau dianalogikan, ChatGPT adalah sebuah smart assistant pintar yang bisa diajak ngobrol. Kemudian AI agent dalam kasus ini dalam coding adalah seorang junior developer yang bisa membantu coding seperti itu. AI agent ini punya beberapa karakteristik, diantaranya goal oriented. Jadi kita bukan hanya menanyakan suatu, tapi kita perintahkan dia untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, context aware. Pada kasus ini AI agent bisa membaca dan mengerti project coding yang ada di komputer kita. Ketiga, action capable. Bisa melakukan edit di codingan langsung dan lain-lain. Yang keempat, iteratif. Jadi bisa menghasilkan hasil yang lebih baik setelah kita berikan feedback. Kenapa kita harus pakai agent? Karena bisa mempercepat development, lebih mudah juga, dan juga less boilerplate. Ini beberapa orang programmer saya rasa merasa boilerplate ini kadang terlalu banyak dan terlalu makan waktu. Dengan adanya AI agent bisa dikurangi dan kita bisa fokus ke logiknya. Nah, selanjutnya mengenai Cursor itu sendiri. Jadi Cursor ini adalah sebuah AI powered code editor yang dibuat menggunakan VS Code. Jadi harusnya banyak programmer sudah familiar, dan ya AI-nya sudah ditanam pada IDE-nya sehingga bisa langsung digunakan. Penggunaan Cursor ini ada kurang lebih 4, di antaranya ada 4. Bisa mengenerate sebuah codingan berdasarkan prompt, bisa refactor, memperbaiki codingan yang ada, bisa mengerti codingan yang ada di project tersebut, dan bisa bantu melakukan debugging atau mengidentifikasi bug dan suggest fixes, perbaikan-perbaikan. Oke, kita bisa langsung aja ke codingan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di sini studi kasusnya menggunakan Flutter dan Cursor. Sedikit penjelasan mengenai aplikasinya. Di sini sudah ada sebuah aplikasi direktori buku yang bisa kita gunakan untuk mencari buku. Di sini bisa browsing dan juga kita bisa menyimpan bukunya dengan melakukan like. Kurang lebih seperti itu. Dan kali ini kita akan coba untuk kembangkan aplikasi ini dengan memberikan sebuah filter di sini. Filternya apa? Ada filter year dan language, tapi untuk kasus kali ini karena keterbatasan waktu sepertinya saya hanya akan menjelaskan yang language. Kita akan coba gunakan checkbox untuk melakukan filter bahasa. Datanya itu diambil dari API ini, Gutendex. Saya sudah coba implementasi pencarian bukunya dan lain-lain. Kali ini coba kita aplikasikan filter bahasa. Di sini bisa dilihat kita bisa kirim query param languages. Ada English, FR untuk French harusnya, dan juga Finnish kalau saya nggak salah. Yap, French or Finnish, ada 3 jadi English, French, and Finnish. Sebelum ada AI agent untuk mengimplementasikan hal tersebut, kita harus coding manual. Pertama kita bikin buttonnya di sini, lalu kita cari bagaimana cara kita mengkoneksikan ke API pada project ini, mengkoneksikan UI nantinya di sini dengan call API dan lain-lain. Sangat panjang. Kita bisa coba singkatkan proses tersebut menggunakan AI agent.
Dan di sini saya sudah coba sediakan prompt-nya. Kurang lebih seperti ini. Ini bisa highly modifiable banget. Bisa dibantu AI juga bahkan untuk membuat prompt-nya. Di sini saya katakan ada sebuah new feature bernama filter box. Deskripsinya di homepage di sini. I want you to add the filter at the right side of the search box. Ingin tambah di sini sebuah filter. Kalau filternya diklik akan muncul bottom sheet. Bottom sheetnya berisi sebuah checkbox yang bisa memfilter bahasa. Di sini saya jelaskan bagaimana API calls-nya dari halaman ini terkait Flutter-nya sih. Mungkin saya tidak akan jelaskan terlalu panjang karena ini hanya berfokus pada penggunaan AI-nya. Di sini saya perjelas halamannya mana, file-file yang dibutuhkan untuk diedit mana saja. Kemudian lanjut ke spesifikasi lainnya, yaitu bahasa yang tersedia itu apa saja. Ada 3, English, French, Finnish, yang lain sebagai berikut. Dan query param yang harus dikirim adalah seperti ini, languages dengan language ID atau ini kita ganti jadi language ID deh supaya AI-nya mengerti. Dan poin yang digunakan adalah books. Di sini sudah ada. Nah, ini kita kasih juga deh referensi di sini supaya dia lebih mengerti. Biasanya saya juga tambah notes. Di sini saya kasih tahu search box itu ada di file mana. Juga pada kasus ini saya ingin bottom sheet ini independen, tidak dependen ke Qubit atau file lainnya. Jadi saya ingin hubungannya menggunakan callback saja. Seperti itu. Ya, kita bisa coba langsung send dan tunggu let the magic work. Kita tunggu AI-nya bekerja. Oke, AI sudah selesai coding. Bisa kita lihat prosesnya kurang lebih seperti ini. Di sini kita tinggal lakukan review saja. Apa saja yang dia buat? Coba kita lihat. Di sini, nah ini kita bisa menentukan apakah sudah oke atau belum kode yang dia buat. Menurut saya halaman ini sudah oke, maka kita bisa langsung keep saja. Ini juga sudah oke. Ini juga, iya sudah oke. Yap. Yang ini untuk bottom sheet-nya juga harusnya sih sudah oke ya. Kita coba ini saja dulu, terima dulu dan kita lihat hasilnya. Sudah terdapat sebuah tombol filter di sini. Yang ketika diklik ada 3 bahasa muncul. Coba kita buktikan hasil codingan AI-nya. Misal kita ingin English dan French. Filter, dia akan melakukan refetch dengan mengirim IN dan FR. Yap, harusnya ini sudah benar. Kita kosongkan, kita hanya ingin finish saja misal. Yap, FI. Iya, kurang lebih seperti itu. Bisa terlihat perbedaan yang cukup signifikan, dimana sebelumnya tanpa AI agent kita perlu coding manual file-file ini. Kalau kita bisa membuat prompt yang baik, hasilnya akan lebih baik dan bisa lebih cepat juga kita mendeliver pekerjaan kita. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya apa selanjutnya setelah kita mengetahui hal ini? Saran saya bisa diperbanyak use case, fitur yang kita coba buatkan prompt untuk AI kerjakan. Lalu kita juga bisa belajar lebih lanjut mengenai kursor, terkait kursor rules supaya hasilnya lebih konsisten. Kita juga bisa pelajari tentang MCP, model konteks protokol kalau saya nggak salah. Ini supaya AI agentnya bisa membaca
sistem yang kita inginkan supaya bisa lebih advance. Terus juga selain itu AI agent juga banyak use case lainnya. Bisa melakukan code review, bisa membuat unit test, integration test, bisa update dependency, API documentation. Juga di field lain di luar software development terkait data, produk, UX, education dan learning juga bisa. Iya, jadi di masa sekarang saya rasa akan sangat sayang apabila kita tidak memanfaatkan tools AI ini. Kemudian berikut ada beberapa referensi yang saya gunakan. Pertama ada dokumentasi online resmi dari Cursor. Yang kedua ada jurnal terkait AI agent. Dan juga yang terakhir ada API docs dari API yang saya gunakan dalam membuat contoh aplikasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak.